Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan ISBN 207 560 45. Di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah K3L. Oke, di sini diberi kasus Anda memimpin grup wisatawan yang akan berwisata menuju Provinsi Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan adalah salah satunya mengunjungi pantai Parangtritis. Salah satu dari rombongan wisatawan yang Anda bawa terlalu jauh bermain di laut sehingga terseret ombak dan tenggelam. Jelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, tindakan apa saja yang Anda akan lakukan sebagai pemimpin rombongan wisatawan? Saya jawab, yang pertama, jika memang hal itu terjadi, kita sebagai tour leader ataupun pemimpin rombongan wisatawan, yang pertama menenangkan lingkungan sekitar agar tidak panik ketika kejadian itu terjadi. Yang kedua, mintalah bantuan secepatnya kepada pengelola jaga pantai ketika memang kalaupun itu ada, dan tim SAR kalau memang itu sudah sulit ditemukan. Selanjutnya, jika memang sudah mendapatkan bantuan dari tim SAR, penjaga pantai dan pengelola, korban yang sudah ditolong itu dibawa ke tempat yang datar dengan posisi badan korban terlentang. Dan untuk korban sendiri, hindari korban ini dikerumuni oleh wisatawan lainnya yang ingin melihat bagaimana kondisi si korban. Untuk itu kemudian kita sebagai tour leader kemudian cek respon korban tersebut dengan menepuk bagian pundak yang sesekali menyebut nama korban jika kita mengetahuinya. Nah, jika respon itu tidak ada, seorang tour leader ataupun guide itu membuka jalur pernapasan terlebih dahulu dengan mengangkat kepala korban sedikit yang sejajar dengan tubuh korban. Selanjutnya, cek denyut nadi pada pergelangan tangan korban dan dengarkan pernafasan di hidung korban jika memang ada. Nah, jika memang ada, selanjutnya kita meminta pengelola untuk menghubungi tenaga medis terdekat dan kita meminta izin untuk melakukan CPR kepada korban. Nah, korban yang saya tolong ini termasuk korban yang segender. Jadi ini memerlukan izin kepada kerabat korban ataupun yang terdekat korban. Jika memang tidak segender, itu harus meminta izin terlebih dahulu apakah ingin ditolong ataupun tidak, karena itu ada etikanya. Setelah itu carilah ulu hati korban di antara tulang rusuk dengan bagian perut. Setelah ditemukan, letakkan 2 jari sejajar di atas ulu hati tersebut dan rapatkan kedua telapak tangan dan lurus di bagian ulu hati. Untuk melakukan kompresi dengan rasio 30 kali dengan 2 kali pemberian napas buatan. Nah, kemudian setelah lakukan CPR tersebut, tunggulah korban sadar dengan memuntahkan air dan cek respon kembali si korban tersebut. Setelah ada respon, baringkan posisi tubuh korban ke posisi tidur ke arah kanan yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh. Oke, untuk yang kedua, analisis mengapa hal tersebut dapat terjadi. Di sini saya menganalisis hal itu terjadi dikarenakan kelalaian wisatawan yang sudah diberi peringatan dari tour leader ataupun tour guide, dan
tidak ada pengawasan yang ketat dari tour leader, tour guide ataupun penjaga pantai yang ada di, di situ. Nah, ini termasuk tujuannya untuk memberikan informasi larangan-larangan, mitos-mitos ataupun bahaya-bahaya yang terjadi jika di pantai. Dan ini seperti bahayanya wisatawan melewati batas aman untuk bermain air di pantai, ataupun wisatawan tidak melihat cuaca sebelum bermain air. Nah, itu kemudian air pasang itu bisa membahayakan wisatawan. Nah, kalau di Pantai Parangtritis ini juga memang cukup besar ombaknya, jadi wisatawan harus mewaspadai datangnya ombak-ombak besar di Parangtritis. Dan itu bisa dibilang kejadian yang tidak diduga-duga ombak besar itu datang. Jadi wisatawan harus berhati-hati jika bermain di Pantai Parangtritis. Untuk yang ketiga, persiapan apa yang dilakukan agar dapat menanggulangi kejadian yang sama di kemudian hari. Untuk hal-hal yang dipersiapkan agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali, yaitu yang pertama, sebagai tour guide ataupun tour leader sebaiknya memberikan informasi larangan dan bahaya yang ada di pantai tersebut. Bisa juga di pantai tersebut memiliki mitos-mitos seperti di Parangtritis ini, yang dimana tidak membolehkan menggunakan baju warna hijau, dan sebagai tour guide harus memperhatikan bagaimana cara menggunakan jaket pelampung kepada wisatawan yang ingin bermain air, ataupun ataupun tour leader atau tour guide ini menanyakan apakah ada jaket pelampung ini untuk wisatawan kepada pengelola. Yang kedua, menambah personil penjaga pantai dan menambahkan pusat kesehatan terdekat di daerah pantai tersebut. Ini berguna untuk penjagaan untuk wisatawan itu terjaga, yang mana itu setiap jamnya ataupun setiap detiknya itu mengawasi kegiatan-kegiatan bermain air dari wisatawan. Dan untuk pusat kesehatan ini terdekat itu untuk meminimalisir waktu untuk menyelamatkan korban ketika terjadi hal tersebut. Demikian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada kata dan salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.